Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. So here I will explain the material got project dan manajemen fungsional. Just go straight to the explain. Baik, di sini saya akan membahas proyek dan manajemen fungsional. Mulai dari abstrak, yaitu manajemen proyek adalah disiplin yang melibatkan perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian sumber daya untuk mencapai tujuan spesifik dalam batas waktu, biaya, dan kualitas yang telah ditentukan menurut Kepner tahun 2017. Oke, ini kita lanjut ke pendahuluan. Dari sejumlah pemikiran manajemen modern, sedikitnya ada tiga yang berpengaruh besar dan berkaitan erat dengan konsep manajemen proyek. Ketiga pemikiran manajemen proyek modern berdasarkan fungsinya, yaitu merencanakan, mengorganisir, memimpin, dan mengendalikan. Seringkali dimasukkan pula fungsi staffing ke dalam manajemen klasik. Namun banyak pendapat yang menganggap bahwa tugas ini telah masuk dalam fungsi mengorganisir. Next. Meskipun proyek bukanlah suatu yang baru, mengelola kegiatan dengan menggunakan konsep manajemen proyek merupakan langkah yang relatif baru. Konsep ini dikembangkan secara intensif dan ilmiah sejak pertengahan abad ke-20. Oke, kita lanjut. Sini ada rumusan masalahnya, yaitu yang pertama, bagaimana praktik manajemen pengetahuan mempengaruhi pembelajaran organisasi dan transfer pengetahuan antar proyek. Kemudian yang kedua, sejauh mana integrasi prinsip-prinsip keberlanjutan dalam manajemen proyek mempengaruhi kinerja lingkungan dan sosial proyek. Kemudian tujuannya itu memberikan pemahaman komprehensif, kemudian mengidentifikasi komponen fungsi, kemudian menjelaskan proses manajemen proyek. Sini kita masuk ke dalam kajian literatur. Manajemen proyek telah berkembang menjadi disiplin yang kritis dalam berbagai industri manajemen proyek. Manajemen Institute atau PMI 2021. Kita lanjut ke manfaatnya. Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang peran manajemen proyek. Kemudian metode yang digunakan itu menggunakan literatur review yang dikumpulkan dari literatur yang dilakukan, termasuk jurnal akademik, buku, dan dokumen manajemen proyek yang telah dipublikasikan. Salah satu sumber utama yang digunakan adalah A Guide to the Project Management Body of Knowledge atau PMBOK Guide PMI 2017, serta buku manajemen proyek dari konseptual sampai operasional Imam Soeharto 2021. Kita lanjut masuk ke dalam hasil pembahasannya. Yang pertama itu ada manajemen klasik atau fungsional. Salah satu pemikir manajemen modern dari Poirier menyebutkan seorang industri Prancis adalah orang yang pertama menjelaskan secara sistematis macam-macam aspek pengetahuan manajemen dengan menghubungkan fungsi-fungsinya. Fungsi yang dimaksud adalah merencanakan, mengorganisir, memimpin, dan mengendalikan aliran pemikiran di atas, kemudian dikenal sebagai manajemen klasik atau manajemen fungsional. Lalu sini, nah dari berikut ada 5 butir atau 5 fungsi yang menjadi fungsi manajemen menurut pengertian di atas dapat diuraikan lebih lanjut sebagai berikut. Yang pertama itu merencanakan. Merencanakan berarti memilih dan menentukan langkah-langkah kegiatan yang akan datang yang diperlukan untuk mencapai sasaran. Kemudian yang kedua, mengorganisir.
dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang berhubungan dengan cara bagaimana mengatur dan mengelola kegiatan. Kemudian yang ketiga, memimpin. Kepemimpinan adalah aspek yang penting dalam mengelola suatu usaha, yaitu mengarahkan dan mempengaruhi sumber daya manusia dalam organisasi. Kemudian yang keempat, mengendalikan adalah menuntut. Dalam arti kaji dan bila perlu mengadakan koreksi agar hasil kegiatan sesuai. Kemudian yang kelima ada staffing, sharing, yaitu salah satu fungsi manajemen, tapi banyak yang menganggap ini merupakan bagian dari fungsi mengorganisasi. Kemudian prinsip manajemen klasik, yang pertama itu ada departementalisasi dan spesialisasi, kemudian ada struktur piramida, yang ketiga ada penguatan kolaborasi antar tim, yang kemudian yang keempat ada penerapan teknologi untuk memantau komunikasi di lingkungan kerja atau lain. Kemudian dalam manajemen proyek kita bisa merencanakan, yang pertama itu bisa merencanakan, kemudian mengorganisir, memimpin, mengendalikan, menggunakan pendekatan sistem, kemudian pendekatan kontingensi atau situasional, dan lain sebagainya. Ini ada evolusi manajemen yang bisa dibaca di sini. Nah, kemudian saya akan membahas contoh kasus manajemen proyek pada pembangunan gedung parkir Jati Baru. Langkah-langkahnya ini inisiasi, yaitu mengidentifikasi, kemudian menentukan lokasi, kedua perencanaan, mengembangkan rencana proyek, kemudian penentuan kapasitas, kemudian identifikasi stakeholder, yang ketiga pelaksana, yaitu memulai konstruksi, kemudian melakukan koordinasi dan mengadakan pertemuan, yang keempat pengendalian, yang kelima penutupan. Kemudian hasilnya adalah gedung parkir selesai tepat waktu dan dapat digunakan oleh pengunjung, mengurangi kemacetan di area Jati Baru proyek. Ini juga mendapat dukungan positif dari masyarakat dan masyarakat. Simpulannya adalah manajemen proyek tumbuh karena dorongan mencari pendekatan pengolahan yang sesuai dengan tuntutan dan sifat kegiatan proyek. Suatu kegiatan yang dinamis dan berbeda dengan kegiatan operasional rutin. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.